Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RSC Channel. Kita akan kembali lagi eh, dengan materi panduan pembuatan jurnal makalah yang kita tahu dalam versi Inggrisnya adalah Guidance for Making Paper Journal. Di sini kita akan coba untuk mempelajarinya dimulai dari bab yang pertama yang tentu saja bab pendahuluan. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang perbedaan dari urutan maupun dari kondisi sebenarnya. Nah, di bagian part 2 ini kita akan lanjutkan masuk ke dalam bab pertama yaitu pendahuluan. Mari kita ikuti pembelajaran Guidance for Making Paper Journal atau panduan pembuatan jurnal makalah. Nah, di pertemuan kita hari ini yaitu bab 1 pendahuluan Guidance for Making Paper Journal yang kita kenal dengan panduan untuk pembuatan jurnal makalah. Maka yang kita akan coba untuk pelajari hari ini di part 2.1 yaitu bagaimana kita mengetahui tentang latar belakangnya rekan-rekan. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang pernyataan masalah teman-teman. Dan begitu juga tentang signifikansi dari jurnal. Nah, dari ketiga bagian ini itu akan masuk dalam pertemuan hari ini yaitu part 2.1 bersama saya RSD Channel. Nah, kita akan mengulas lagi di sesi sebelumnya, mengulas sesi sebelumnya tentang apa yang kita telah pelajari di pertemuan part 1 yaitu tentang konstruksi jurnal makalah berdasarkan urutan. Nah, di sini rekan-rekan akan juga mengetahui bagaimana perbedaan konstruksi jurnal makalah berdasarkan urutan dan konstruksi jurnal makalah berdasarkan kondisi sebenarnya. Sebelumnya, rekan-rekan kita telah tahu bahwa di sisi tersebut kita akan mengetahui bahwa perbandingan urutannya itu sangat kentara dan itu patokannya ada di bagian abstrak. Nah, abstrak yang akan kita pelajari itu nantinya harus kita lakukan di akhir-akhir pertemuan karena memang kalau kondisi sebenarnya abstrak tidak akan bisa dibuat atau dibentuk setelah semuanya selesai baru nanti kita melakukan pembuatan abstrak. Nah, di sini kita akan mengulas lagi sesi pertemuan sebelumnya yaitu tentang perbandingan antara kondisi berurut dan sebenarnya. Di sini kita bisa melihat mengkonstruksi jurnal makalah berdasarkan urutan. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada jurnal dari konstruksi jurnal makalah dengan kondisi sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengetahui perbedaannya? Perhatikan di sebelah kiri rekan-rekan. Jikalau kita berdasarkan urutan untuk konstruksi jurnal makalah, maka kita bisa melihat posisi abstrak itu ada di bagian nomor 2. Sedangkan di bagian kanan, konstruksi jurnal makalah dengan kondisi sebenarnya itu berada di bagian paling bawah. Secara keseluruhan sama, yaitu kita menentukan judul terlebih dahulu, baik yang konstruksi berdasarkan urutan maupun konstruksi jurnal makalah berdasarkan kondisi sebenarnya. Di situ judul tetap dikerjakan atau dilakukan untuk menuliskan suatu langkah-langkah selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sebelah kiri abstrak itu akan berbeda di sebelah kanan nomor 2. Sedangkan di sebelah kiri itu abstrak, kemudian dilanjutkan dengan bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 literatur review, bab 3 metodologi, bab 4 data analisis, bab 5 result, bab 6 diskusi, bab 10, bab 7 konklusi, dan bab yang terakhir yaitu tentang referensi. Nah, ini adalah urutan dari konstruksi jurnal makalah berdasarkan urutan. Bagaimana dengan konstruksi jurnal makalah berdasarkan kondisi real atau nyata yang kita kerjakan? Nah, pertama sama, yaitu judul kita tentukan. Kemudian menentukan atau membuat bab 1, yaitu pendahuluan. Kemudian dilanjutkan oleh bab kedua, yaitu literatur review atau dasar teori. Nah, di sini kita bisa melihat untuk lanjutnya bab ketiga yaitu metodologi, bab yang keempat yaitu data analisis, bab yang kelima yaitu result, bab yang keenam diskusi, bab yang ketujuh konklusi atau kesimpulan,
bab yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, di bagian abstrak itulah jikalau kondisi sebenarnya itu diletakkan atau dikerjakan setelah semuanya selesai rekan-rekan. Karena abstrak adalah kesimpulan dari awal kita menjelaskan penelitian yang kita lakukan, kemudian tujuannya apa, kemudian implementasinya apa, kemudian urgenitasnya apa, kemudian masuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, kemudian akhirnya referensi, dan itulah abstrak kita baru lakukan rekan-rekan. Nah, demikian kalau kita telah pelajari di pertemuan pertama, yaitu pertemuan tentang panduan pembuatan jurnal makalah. Nah, hari ini rekan-rekan kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu part 2, kita belajar tentang bagian dari pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan itu nantinya akan terbagi berisi 9. Terkadang 9 ini tidak seluruhnya dilakukan, tapi memang kalau dia komplit, dia melakukan penulisan ilmiah dengan baik, maka bab pertama yaitu bab pendahuluan itu berisi 1. Latar belakang, yang kedua pernyataan permasalahan, yang ketiga yaitu signifikansi dari jurnal yang kita buat, sejauh mana kita melakukan itu untuk penelitian ke depan, dan sekarang sejauh mana signifikansinya kita lakukan. Yang keempat yaitu tujuan. Yang kelima saya mengatakan adalah tujuan khusus, tapi saya bisa mengatakan bahwa itu adalah sasaran. Yang keenam isinya adalah metodologi, atau di sini metodologi yang tidak terlalu jelas, dalam arti tidak terlalu metode yang tidak sama seperti yang bab ketiga, tapi di sini adalah metode yang kita gunakan. Nah, kemudian yang langkah yang ketujuh adalah atau isinya yaitu kontribusi penelitian yang kita lakukan terhadap penelitian saat ini, terhadap penelitian masa depan, terhadap pengaruhnya terhadap ke lingkungan yang kita ada. Nah, kemudian yang kedelapan isinya apa? Pertanyaan penelitian. Itu bisa ada, bisa juga tidak, tapi biasanya tertuliskan rapi, ada Q1, Q2, question, first question, second question. Nah, kemudian yang ke-9 berisi tentang struktur dari jurnal makalah. Nah, hari ini rekan-rekan, di pertemuan part 2.1 kita hanya mempelajari tentang latar belakang, pernyataan permasalahan, dan signifikasi dari jurnal makalah yang kita buat. Nah, pertemuan part 2.2 nanti akan kita lanjutkan setelah break, nanti akan ada, kemudian part 2.3 juga akan ada break untuk menuju ke part 2.3, sehingga kita akan lanjut lakukan part 2 ini dalam satu kali pertemuan hari ini, yaitu part 2.1 break, kemudian dilanjutkan dengan part 2.2 break, kemudian dilanjutkan dengan part 2.3. Kiranya teman-teman semuanya tetap mengikuti pembelajaran hari ini, karena ini penting untuk pembuatan jurnal makalah yang menjadi tugas kita di tempat ini. Nah, kita lanjutkan dari pertemuan hari ini membahas tentang part 2.1. Nah, di bagian 2.1 atau part 2.1 untuk pendahuluan itu membahas tentang bagaimana kita mengetahui tentang latar belakang. Nah, latar belakang ini yang dimaksud yang pertama, ini adalah kesempatan untuk meyakinkan pembaca, yaitu siapapun, jikalau kalian yang membuat maka meyakinkan saya, jikalau kalian membuat maka meyakinkan orang lain. Untuk apa? Bahwa Anda, yaitu kalian atau saya pribadi, mengetahui dengan jelas ya mengapa karya yang membuat tersebut itu bermanfaat. Jadi tunjukkan bahwa apa yang kita bikin, kita buat itu bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi pembaca, bermanfaat bagi peneliti lain, bermanfaat bagi penelitian masa depan. Ini penting sekali rekan-rekan, karena latar belakang ini itu tidaklah mudah, kadang kita lupa untuk melakukannya. Nah, yang kedua rekan-rekan, apa yang Anda atau orang lain lakukan? Kenapa kamu atau kalian melakukannya? Nah, di sini ada comparison atau pembanding dari yang dilakukan oleh pembuat dan orang lain buat. Nah, ini penting. Ini namanya adalah
untuk mengetahui novelty atau kebaruan yang mungkin kecil, mungkin sedang, mungkin sangat baik sekali atau memang benar-benar novelty, itu ditunjukkan kepada pembaca rekan-rekan. Nah, yang ketiga, jika perlu disertai dengan data atau fakta pendukung. Nah, ini perlu juga dikatakan di sini, latar belakang juga perlu data. Tidak hanya bahwa kita memiliki eh, apa yang saya lakukan, orang lakukan, tetapi tanpa didukung data itu juga sangat riskan atau perlu untuk diubah. Sehingga data yang disertakan itu untuk mendukung fakta bahwa kita memang melakukan seperti ini. Orang lain juga melakukan seperti itu. Ada perbedaan gap yang ingin kita tunjukkan. Nah, inilah fakta yang harus kita tuliskan dalam latar belakang yang ada di bagian bab 1 pendahuluan. Nah, di sebelah kanan kita bisa melihat tentang latar belakang yang dipengaruhi oleh yang pertama rekan-rekan, yaitu permasalahan penelitian. Apa yang dimaksud dengan permasalahan penelitian? Kemudian yang kedua tentang kondisi saat ini. Kemudian ada gap. Kemudian ada kondisi yang diharapkan. Nah, latar belakang ini seperti yang ada di pengertian di sebelah kiri itu menunjukkan bahwa apabila kita akan membuat suatu latar belakang, itu harus menyertakan 4 hal ini rekan-rekan, yaitu permasalahan penelitian, kondisi saat ini, gap, kemudian kondisi yang diharapkan. Apa yang dimaksud dengan permasalahan penelitian atau yang ditulis di sini adalah research problem. Research problem atau permasalahan penelitian itu yang dimaksud di sini adalah masalah yang ada dan akan dicari datanya secara ilmiah dan digunakan secara spesifik rekan-rekan. Jadi, apa yang kalian sedang temui sekarang saat ini akan dicari datanya secara ilmiah dan digunakan secara spesifik. Itu yang dikatakan permasalahan penelitian. Jadi tidak bisa sekedar kita langsung ambil tapi tidak ada dasar-dasar secara spesifik. Itu tidak diperbolehkan. Oke? Yang kedua, kondisi saat ini bagaimana rekan-rekan? Nah, kondisi penelitian saat ini juga perlu diperhatikan karena kita membuat itu juga akan memperhatikan kondisi saat ini, kondisi yang sedang berlangsung. Jangan sampai kita melakukan penelitian ini sudah tidak update dalam arti tidak berada pada kondisi saat ini yang dibutuhkan. Oke? Kemudian yang ketiga, yaitu tentang gap. Kata-kata yang bertentangan yang muncul dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kalian lakukan. Di sini kalian lakukan perlu untuk tunjukkan bahwa ada suatu pembaruan sedikit mungkin. Ada suatu pembaruan sedang mungkin. Ada satu pembaruan yang banyak mungkin. Nah, itu nantinya kalian kita coba untuk tunjukkan bahwa penelitian sebelumnya itu hanya sampai di sini. Penelitian sebelumnya itu hanya membahas ini. Penelitian kita atau saya atau kalian itu ada di sini. Sehingga gap itu artinya apa yang kita lakukan sama dengan dia, tetapi ada perubahan sedikit. Ada suatu perbaikan yang kita tunjukkan mungkin. Ada sesuatu hal yang baru, benar-benar baru, dan itu menjadi masukan untuk penelitian berikutnya. Dan itulah gap. Yang keempat, rekan-rekan, kondisi yang diharapkan. Bagaimana kita bisa melihat kondisi yang diharapkan? Di sini kita melihat dari artinya, yaitu kondisi menurut teori atau bisa juga kondisi yang seharusnya terjadi rekan-rekan. Jadi teori juga kita perlu perhatikan, teori juga perlu kita lihat, tidak kita kesampingkan, tapi juga kita melihat dari kondisi sebenarnya. Antara teori, antara kondisi yang sebenarnya, itu harus benar-benar selaras, alignment. Jangan sampai nanti kita ubah, dan itu tidak ada keterkaitan antara kondisi benarnya dengan kondisi teori. Mohon diperhatikan rekan-rekan, karena pembuatan latar belakang itu sangat-sangat urgent untuk kita perlu untuk lakukan. Nah, di sini saya ulang lagi bahwa latar belakang itu dipengaruhi oleh permasalahan penelitian, kondisi saat ini, gap yang ada dari yang dulu dengan yang kita lakukan, kemudian kondisi saat ini. Saya akan tekankan dari gap. Di situ dituliskan, gap itu biasanya dituliskan atau ada kata-kata seperti ini. Unfortunately, sayangnya. Though, di sisi lain atau on the other hand. Jadi,
kita akan mencoba untuk membuat kata-kata gap itu dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang. Itu ada kata-kata seperti itu untuk menunjukkan bahwa emang ada perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan saat ini. Jadi kata kuncinya, keywordnya untuk membuat gap itu adalah unfortunately, though, atau on the other hand. Oke, sekarang kan kita akan lanjut dengan contoh bagian manakah yang background rekan-rekan. Oke, kita bisa melihat di sini. Saya akan tunjukkan di bagian contoh untuk jurnal manajemen risiko. Teman-teman yang mengambil jurnal manajemen risiko sebagai tugas, maka kita bisa melihat di bagian riset problem itu ada di bagian atas. Oke. Nah, maaf ya, kita lihat di manajemen risiko yang di bagian tengah, yaitu ini bagian hijau, yaitu sama seperti yang ada di bagian MLTI jurnal dan di bagian dari teman-teman mengambil jurnal PSSI. Nah, saya bedakan dengan warna. Kalau dia atau kita melakukan penulisan jurnal makalah dengan topik MLTI, maka warna kuning yang menjadi dasar penunjukan. Dan kalau kita melakukan jurnal makalah untuk manajemen risiko, maka warna hijau yang kita lihat. Untuk jurnal PSSI yang kita akan coba untuk buat, maka fokus di bagian warna biru. Nah, rekan-rekan kita bisa melihat untuk warna kuning ini sebagai model untuk MLTI. Perhatikan di sini rekan-rekan, bahwa untuk riset problem yang di sebagian kiri itu tertulis dengan adanya audit ini sangatlah berperan penting untuk mengukur nilai tingkat kematangan suatu perusahaan karena bisnis perusahaan sangat bergantung pada manajemen layanan teknologi informasi yang dimiliki serta kesesuaian layanan yang diberikan dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, itu adalah kata-kata tentang riset problem contohnya. Dan di bagian kanannya di situ kita bisa melihat tentang current condition. Current condition itu kalau untuk MLTI adalah audit sistem informasi sendiri hanya merupakan salah satu metode penelitian terhadap objek dalam hal ini yaitu sistem informasi. Namun pada dasarnya audit dapat dilakukan di organisasi manapun dengan proses bisnis apapun sesuai kebutuhan organisasi. Dari kata-kata inilah maka kita bisa melihat untuk jurnal makalah MLTI inilah kondisi saat ini. Bagaimana dengan contoh untuk jurnal manajemen risiko yang sedang teman-teman ambil? Nah, teman-teman kita bisa melihat di bagian hijau itu adalah problem risetnya atau permasalahan penelitian yang kita akan coba untuk tunjukkan bahwa kepada penulis atau readers itu yang lain itu bisa melihat bahwa riset problem yang kita buat adalah sebagai berikut. Keindahan internet tidak seindah namanya yang dijanjikan dapat memberikan berbagai informasi yang ada di belahan dunia manapun karena berbagai kejahatan yang di kehidupannya ternyata lebih ditemukan di dunia internet. Nah, kalimat ini termasuk sebagai problem riset atau permasalahan penelitian. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui tentang kondisi saat ini? Nah, di kondisi saat ini untuk jurnal manajemen risiko ini saya akan bacakan. Contohnya seperti ini rekan-rekan, yaitu saat ini internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai salah satu wahana komunikasi dalam bisnis maupun privat. Tetapi di balik ini itu masih banyak orang, banyak lubang kelemahan sistem di internet yang bisa dimanfaatkan oleh para cracker untuk tujuan tidak baik seperti bound mail, pengacak-acakan bound page, pencarian data, password atau nomor kartu kredit dan lain-lain. Nah, rekan-rekan, ini adalah kondisi sebenarnya kalau kita melakukan pembuatan jurnal makalah manajemen risiko. Nah, kita beralih ke bagian kanan, yaitu contoh jurnal makalah PSSI untuk riset problem itu seperti apa. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Nah, persaingan bisnis yang semakin ketat sehingga menuntut setiap perusahaan yang ingin memenangkan persaingan harus selalu membenahi diri dan memiliki strategi yang cepat dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu,
perkembangan teknologi yang begitu cepatnya tidak dapat diabaikan karena perusahaan yang dapat memanfaatkan teknologi dengan cepat akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan pada masing-masing sisi operasional. Inilah riset problem untuk jurnal makalah PSSI. Bagaimana untuk kondisi sebenarnya dari jurnal makalah PSSI? Nah, kita bisa melihat dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer Cahaya Surya Kediri, STIMIK, yang berdiri di tahun 28 Januari 2002 di Kediri merupakan institusi pendidikan yang telah berkembang dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kepada mahasiswa, yang tercermin dari salah satu misinya yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran yang dapat terhadap perusahaan yang dan suasana akademik yang kondisi serta dukungan fasilitas yang memadai. Nah, rekan-rekan, kita sudah melihat contoh untuk jurnal MLTI di bagian riset problem. Kita juga melihat contoh jurnal MLTI di bagian kondisi sebenarnya. Kita melihat jurnal makalah manajemen risiko untuk problem riset atau permasalahan penelitian dan kondisi sebenarnya, dan kita juga melihat contoh dari jurnal makalah PSSI, SISP untuk pernyataan permasalahan atau penelitian, dan itu juga untuk kondisi sebenarnya. Nah, kita akan melanjutkan dari slide berikutnya yaitu tentang contoh jurnal MLTI untuk bagian gap. Nah, karena di bagian ini adalah tetap dari pembahasan kita untuk part 2.1 dan part 2.1 adalah contohnya yaitu di antaranya adalah gap. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui apa? Ekspektasi kondisinya bagaimana. Begitu juga untuk jurnal manajemen risiko, kemudian jurnal makalah PSSI. Kita akan melihat satu persatu rekan-rekan. Bagaimana kita bisa melihat gap untuk jurnal MLTI. Nah, saya akan bacakan untuk kalian rekan-rekan semuanya. Nah, gap untuk jurnal MLTI yaitu di sini saya bacakan untuk kalian semuanya. Dalam bidang audit sistem informasi, banyak framework yang seringkali digunakan. Nah, perhatikan. Di antaranya COBIT, kemudian ISO, kemudian ADAL, kemudian framework tersebut berfungsi untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis suatu organisasi dengan hasilnya yang berupa temuan-temuan. Dari temuan-temuan tersebut, maka akan diberikan rekomendasinya. Framework Information Technology Infrastructure Library (ITIL) merupakan, nah perhatikan rekan-rekan, merupakan salah satu framework yang banyak digunakan selama ini. Nah, di sini ditunjukkan masih sedikit gapnya, ditunjukkan bahwa untuk ITIL banyak digunakan. Banyak organisasi atau perusahaan besar yang telah menggunakan framework ITIL untuk dijadikan best practice dalam penilaian menggunakan IT di dalam ITIL dalamnya. Nah, ITIL adalah best practice dan IT service management yang digunakan oleh ratusan organisasi di dunia. Nah, ini teman-teman, kita bisa melihat penunjukan gap sesuatu yang beda. Kita mempergunakan ITIL itu seperti apa. Jadi, kenapa kok tidak mempergunakan COBIT atau ini. Nah, kita bisa melihat juga untuk kondisi yang diharapkan itu apa. Nah, untuk jurnal MLTI yang tugas makalah kita hari ini, itu ekspektasi kondisinya yang diharapkan adalah bagaimana evaluasi terhadap sistem pelayanan yang ada. Evaluasi itu dilakukan dalam bentuk audit. Nah, ini kondisi yang diharapkan. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui faktor-faktor yang harus dilakukan atau diperbaiki dalam meningkatkan kinerja sistem informasi pelayanan ke depan. Ini kelihatan nyata bahwa jurnal makalah ini menunjukkan ekspektasi yang diharapkan. Nah, bagaimana untuk contoh jurnal manajemen risiko, jurnal makalah manajemen risiko untuk gap? Saya akan bacakan untuk kalian rekan-rekan. Nah, di sini yaitu NIST, National Institute of Standard and Technology, spesial publikasi SP 830 adalah panduan manajemen risiko untuk sistem teknologi informasi yang terstandarisasi oleh pemerintah pusat Amerika Serikat. Metodologi ini dirancang untuk menjadi suatu
penelitian kualitatif dan didasarkan pada analisis keamanan yang cukup sesuai dengan keinginan pemilik sistem dan ahli teknologi, ahli teknis untuk melakukan identifikasi, kemudian mengevaluasi dan mengelola risiko dan sistem TI. Proses ini sangat komprehensif. Perhatikan ya, jadi kenapa kok dipakai nantinya tools atau metode ini, karena komprehensif, kemudian meliputi segala sesuatu dari ancaman sampai dengan sumber identifikasi untuk evaluasi berkelanjutan dan penilaian. Nah, disinilah untuk jurnal makalah manajemen risiko, untuk gapnya bisa ditunjukkan dengan jelas. Nah, bagaimana dengan kondisi yang diharapkan? Untuk jurnal makalah manajemen risiko yang ditunjukkan untuk ekspektasi yang diharapkan, yaitu masalah yang timbul pada sistem dapat dikategorikan sebagai risiko. Risiko yang terjadi pada sistem dan menghambat proses bisnis. Dengan diberikan manajemen risiko dibutuhkan agar risiko-risiko yang mungkin timbul bisa tertata dan terkelola dengan baik. Nah, inilah yang diharapkan rekan-rekan. Jadi risiko yang muncul bisa tertata, dikelola dengan baik, sehingga tidak menjadi sesuatu yang merugikan besar bagi perusahaan, instansi, institusi, pemerintah, atau swasta. Nah, bagaimana dengan contoh jurnal makalah di PSSI? Di bagian biru kita akan melihat untuk kondisi, ekspektasi kondisi, dan yang kedua adalah gap. Nah, untuk kondisi yang diharapkan itu saya akan bacakan untuk kalian semuanya, yaitu bagaimana STIMIK CSK saat ini sesuai data yang tercatat pada aktif semester genap ajaran akademik 2012-2013 memiliki mahasiswa aktif sejumlah sekian, 85 ya rekan-rekan, dan mahasiswa yang sudah lulus sebanyak 24. STIMIK memiliki dosen tetap sebanyak 8 dosen tetap dan 10 dosen tidak tetap. Dengan semakin bertambahnya jumlah mahasiswa yang aktif yang terlihat dari data jumlah mahasiswa, maka pada awal berdirinya tahun 2002 yang berjumlah 8 orang dan data mahasiswa yang saat ini yang aktif sejumlah 85 mahasiswa, maka layanan yang harus diberikan dan suasana akademik harus tetap kondusif dan terjaga. Nah, ini perhatikan rekan-rekan. Nah, dulunya hanya 8 orang di tahun 2002. Nah, apa yang diharapkan? Nah, pada saat penelitian ini dilakukan, itu diharapkan di tahun 2012-2013 itu naik, dan itu kenyataan. Sejumlah 85 mahasiswa masuk menjadi mahasiswa STIMIK. Dan apa yang ditekankan di sini? Maka layanan yang harus diberikan dan suasana akademik harus tetap kondusif dan terjaga. Ini adalah ekspektasi yang diharapkan untuk kondisi realnya. Nah, bagaimana dengan gap yang ada di jurnal makalah PSSI? Di bagian bawah itu saya akan bacakan untuk kalian. Batasan pada penelitian ini adalah studi kasus dilakukan pada perusahaan jasa yang berupa sebuah institusi pendidikan, sekolah tinggi manajemen informatika dan ilmu komputer. Ya, hasil akhir dari penelitian ini berupa portofolio perencana strategis SITI. Perencana strategis dibuat dan dikembangkan dari SITI yang ada pada saat penelitian dilakukan agar sesuai dan perkembangan organisasi dan juga visi, misi, dan tujuan dari institusi tempat penelitian. Jadi gapnya di sini adalah dilakukan penelitian di tempat tertentu, rekan-rekan. Boleh. Gap itu bisa ditunjukkan untuk tingkat-tingkat sarjana, di tingkat-tingkat S1, itu berbeda dengan gap yang ada di tingkat S2. Berbeda pula dengan gap yang di tingkat S3. Untuk gap di tingkat S1 itu mungkin dengan lokasi atau pembahasan yang berbeda. Itu bisa rekan-rekan untuk dijadikan gap. Untuk S2 lebih detail lagi. Mungkin akan dimunculkan benar-benar gap. Sesuatu yang baru tapi masih kecil. Tetapi ketika sudah masuk sarjana atau doktoral program, kalau yang kedua tadi tesis,
Maka di program doktoral, maka kita harus benar-benar menunjukkan bahwa benar-benar baru, benar-benar baru, rekan-rekan. Karena kita dituntut untuk menunjukkan sesuatu kebaruan murni dari suatu jenjang doktoral program. Oke ya. Nah, kita sudah melihat untuk gap dan eksternal kondisi, ekspektasi kondisi. Nah, dari jurnal makalah MLTI, jurnal makalah manajemen risiko, jurnal makalah penelitian strategis sistem informasi atau kita kenal dengan SISP. Nah, kita akan lanjutkan dengan kondisi berikutnya, yaitu tentang ini yang bagian di sini, rekan-rekan. Apa yang dimaksud dengan pernyataan masalah? Nah, tadi kita sudah baca tentang latar belakang. Latar belakang isinya ada seperti itu, ada 4 itu, rekan-rekan. Yaitu apa aja? Tadi rekan-rekan, tadi kita untuk latar belakang kita harus menunjukkan bagaimana masalah penelitiannya. Kita harus menunjukkan kondisi saat ini. Kita juga harus menunjukkan apa? Gap. Kita harus menunjukkan apa, rekan-rekan? Kondisi yang diharapkan. Nah, kemudian kita tetap masih di part 2.1, yaitu pernyataan masalah. Nah, apa bedanya riset problem dengan problem statement? Nah, untuk pernyataan masalah atau problem statement itu kita akan mencoba untuk mengalami deskripsinya, rekan-rekan. Nah, di sini yang pertama yaitu deskripsi yang jelas tentang masalah yang perlu ingin kita selesaikan atau perbaiki melalui penelitian. Jadi saya akan ulang lagi, deskripsi yang jelas tentang masalah yang ingin kita selesaikan atau perbaiki melalui penelitian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mungkin sesuatu itu belum selesai. Kita selesaikan, ya, kita tunjukkan progresnya. Kenapa kita lakukan ini? Nah, belakang itu masuk, kemudian kita masuk ke pernyataan masalah. Kenapa kita harus melanjutkan ini? Karena mungkin ada sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa, yang kalau kita lanjutkan itu sangat bermanfaat, berfaedah bagi penelitian berikutnya juga. Yang kedua, pernyataan masalah atau kita kenal dengan problem statement, itu apa isinya? Itu tentang fokus perhatian peneliti dalam menjalankan proses penelitian. Jadi dengan adanya problem statement, maka kita sebagai peneliti, penulis, itu akan lebih fokus untuk menuliskan yang ada di bagian pernyataan masalah. Oke, nah bagaimana dengan cara menulis sebuah pernyataan masalah? Nah, ini yang juga perlu kita perhatikan, rekan-rekan. Bagaimana cara menulis sebuah pernyataan permasalahan. Nah, di slide berikutnya ini kita akan bisa mencoba untuk fokus bagaimana cara untuk menulis sebuah pernyataan masalah. Yang pertama, rekan-rekan, perhatikan baik-baik. Yang pertama, jelaskan bagaimana sesuatu tersebut seharusnya bekerja. Nah, bagaimana sesuatu bekerja? Maka kita harus tunjukkan dengan penjelasan yang nantinya harus detail. Yang kedua, rekan-rekan, yaitu bagaimana kita harus menjelaskan masalahnya. Masalahnya harus dijelaskan, rekan-rekan. Jangan sampai tidak jelas untuk masalah, dan nyatakan mengapa masalah itu perlu untuk dibahas kembali. Nah, kemudian yang ketiga, menjelaskan biaya keuangan masalah Anda. Jadi ada yang tidak menunjukkan, tapi juga ada yang menunjukkan. Apakah ini penting sekali? Boleh, boleh dilakukan, boleh tidak. Karena ini satu optional. Yang keempat, dukung klaim kita masing-masing. Maksudnya apa? Kita juga perlu untuk meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini itu benar-benar bermanfaat, benar-benar penting, dan perlu dilakukan segera kalau itu memang urgensinya sangat tinggi, dan itu perlu ada klaim dari pihak yang lain. Nah, yang kelima yaitu ajukan solusinya, rekan-rekan. Nah, solusi yang akan kita rencanakan itu harus benar-benar oke, sesuai dengan teori, sesuai dengan kondisi saat ini, dan itu perlu untuk ditunjukkan. Yang keenam, jelaskan manfaat solusi yang kita usulkan. Manfaatnya, rekan-rekan, diusulkan iya, tapi manfaatnya tidak jelas, manfaatnya kurang, itu juga nantinya penelitian kita juga akan dikatakan kurang. Maka kita harus menunjukkan bahwa benar-benar penelitian yang kita tunjukkan, kita lakukan ini benar-benar bermanfaat. Jangan lupa, teman-teman, benar-benar bermanfaat. Kenapa kita lakukan penelitian di tempat tersebut? Karena kalau kita tunjukkan, maka akan bermanfaat bagi
lokasi tersebut, yaitu di tempat kita lakukan penelitian. Nah, itu perlu ditandaskan, perlu ditunjukkan secara eksplisit rekan-rekan. Nah, yang terakhir yaitu simpulkan dengan meringkas masalah dan solusinya. Dan bagaimana kita bisa tahu, kita bisa menyimpulkan, dan kita meringkas dengan masalah dan solusinya dengan tepat. Itu perlu latihan rekan-rekan. Tanpa latihan, maka kita tidak akan bisa membuat sesuatu itu baik hari demi hari. Nah, saya akan tunjukkan untuk contoh-contoh jurnal makalah masing-masing, baik itu MLTI, baik itu manajemen risiko, dan PSSI, itu untuk bagaimana cara menulis sebuah pernyataan permasalahan. Nah, kita akan melihat di contoh sebagian berikut ini. Saya akan bacakan untuk kalian semuanya untuk jurnal makalah MLTI. Di bagian inilah yang dikatakan pernyataan permasalahan, yaitu proses operasional perusahaan dapat tertata dengan baik dan mengoptimalkan kinerja dan kualitas layanan yang ada di perusahaan, serta memastikan dengan dua domain ini apa yang menjadi tujuan customer dalam pelayanan yang ada di perusahaan atau lembaga organisasi sesuai dan layak menjadi perusahaan yang berkualitas dalam sisi layanan dan operasional perusahaan. Nah, rekan-rekan kita bisa melihat sendiri bahwa itu adalah pernyataan permasalahan untuk jurnal makalah MLTI. Bagaimana dengan contoh untuk pernyataan permasalahan untuk jurnal makalah manajemen risiko? Di bagian ini, yang di bagian hijau, highlight hijau, warna hijau, saya akan bacakan untuk kalian, yaitu masalah keamanan dan kerahasiaan merupakan salah satu aspek penting dari satu proses, suatu pesan, data, dan atau informasi. Nah, rekan-rekan, ini adalah bentuk pernyataan permasalahan, ya. Dan kita akan tunjukkan untuk contoh problem statement atau pernyataan permasalahan untuk jurnal makalah PSSI, yaitu bagaimana kita mendefinisikan dan memprioritaskan investasi yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai portofolio aplikasi yang sesuai, mendefinisikan tujuan yang akan dicapai, dan menentukan perubahan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, dari contoh untuk pernyataan permasalahan untuk masing-masing jurnal makalah, baik itu MLTI, kemudian manajemen risiko, kemudian PSSI atau SISP, maka kita bisa mengetahui, oh ternyata pernyataan permasalahan itu seperti ini. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk bagian yang terakhir dari part 2.1 bagian 2.1 untuk bab 1 pendahuluan, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui tentang menunjukkan signifikansi yang kita tulis dari penelitian dari jurnal makalah yang kita buat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tentang signifikansi jurnal dari yang kita buat? Perlu untuk diketahui definisinya dulu. Apa artinya signifikansi sebuah jurnal makalah? Nah, di sini dikatakan yang pertama, pentingnya dari pelaksanaan penelitian. Nah, pentingnya pelaksanaan penelitian itu yang kita lakukan benar-benar harus ditunjukkan. Yang kedua, tingkat kepercayaan suatu hipotesis yang akan menentukan diterima atau tidaknya hipotesis tersebut. Ya, ada H0, H1, H2, dan berikutnya. Kemudian signifikansi pentingnya penelitian ini dilakukan apa? Ya, kan? Nah, bagaimana dengan contoh real atau dari bagian makalah? Saya akan tunjukkan untuk masing-masing signifikansi jurnal makalah dari MLTI, dari manajemen risiko, dari PSSI, perencanaan strategis sistem informasi. Nah, perhatikan dengan di sini contohnya adalah sebagai berikut. Saya akan untuk bacakan untuk bantu kalian untuk menunjukkan bahwa inilah signifikansi jurnal dari MLTI, jurnal makalah MLTI, yaitu di bagian yang warna kuning rekan-rekan. Nah, saya akan bacakan untuk kalian. Evaluasi itu dilakukan dalam bentuk audit untuk mengetahui fakta-fakta yang harus dilakukan dan atau diperbaiki dalam meningkatkan kinerja sistem informasi pelayanan ke depan. Nah, ini adalah signifikansi penelitian yang ditunjukkan dalam jurnal makalah MLTI. Oke, saya akan bergerak atau pindah di sebelah kanan. Bagaimana signifikansi penelitian untuk jurnal makalah manajemen risiko, MANRIS. Saya akan bacakan untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya. Nah, di situ tertulis bahwa penelitian ini diharapkan mempermudah kepada auditor untuk keamanan internet
dalam melakukan audit pada IDS, Intrusion Detection System. Nah, Intrusion Detection System, sehingga akan banyak pengembangan ke depannya. Nah, kemudian kita beralih ke contoh untuk signifikasi jurnal makalah perencanaan strategis sistem informasi PSSI atau yang kita kenal dengan SISP. Nah, di situ kan sebagian bahwa rencana strategis sistem informasi yang akan dibuat ini dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam menentukan sistem informasi yang diperlukan untuk dibuat dari dan juga sistem informasi yang perlu tetap ada ataupun dikembangkan. Nah, ini signifikasi yang ditunjukkan pada jurnal makalah perencanaan strategis sistem informasi PSSI atau nama lainnya adalah SISP. Nah, rekan-rekan, kita bisa melihat bagaimana kita tahu tentang hal ini. Nah, perlukah kita supaya cepat untuk mengetahui pembuatan bab 1 pendahuluan dari bagian 2.1 yaitu latar belakang, kemudian kita yang kedua adalah yaitu bagaimana kita menyatakan pernyataan masalah, kemudian bagaimana kita bisa menunjukkan signifikansi sebuah jurnal. Nah, bagaimana ketiga-bagian ini bisa kita pahami, kita bisa tuliskan dengan cepat. Triksnya adalah sebagai berikut, rekan-rekan. Nah, triknya adalah bagaimana kita bisa melakukan bab pendahuluan ini dengan sangat baik, yaitu untuk part 2.1, yaitu latar belakang, pernyataan masalah, dan signifikasi jurnal. Nah, tipsnya seperti ini. Pertama, jangan pernah menggunakan lebih banyak kata dari yang diperlukan. Awas ya, jangan terlalu banyak kata yang lebih banyak dari yang diperlukan. Singkat dan langsung ke sasaran. Ini penting, rekan-rekan, karena kalau kita belajar tentang jurnal yang internasional dengan jurnal yang nasional itu berbeda. Bisa dilihat karakternya semakin tinggi, yaitu menuju ke jurnal internasional yang sudah masuk ke Shimaku Journal Rank, mulai dari Q4, naik ke Q3, naik ke Q2, naik ke Q1, semakin efektif, efisien dalam penulisan kata-kata, rekan-rekan. Singkat dan langsung ke sasaran. Beda dengan jurnal-jurnal nasional yang mungkin masih bertele-tele. Malah ada yang jurnal yang belum terakreditasi, belum dinyatakan sebagai jurnal. Nah, itu malah tulisannya yang akan ditunjukkan itu masih berputar-putar, tidak efisien. Nah, yang kedua, jika kita ingin menyajikan data baru, harap jangan lupa bahwa kita harus memberikan gambaran lengkapnya terlebih dahulu. Jadi kita memberikan suatu penjelasan singkat. Yang ketiga, pengenalan harus diatur dari sudut pandang global ke sudut pandang tertentu. Karena kita akan mencoba untuk mengkondisikan penelitian ini yang hanya dalam suatu lokasi, itulah yang akan kita tunjukkan kepada orang lain. Membimbing membaca ke tujuan kita saat menulis makalah ini. Nah, itu tujuannya adalah agar pembaca itu mampu merasakan yang dirasakan oleh penulis. Yang keempat, rekan-rekan, di samping kanan kita bisa lihat di situ, sebutkan tujuan makalah dan strategi penelitian yang diadopsi untuk menjawab pertanyaan. Jadi ingat ya, menyebutkan tujuan makalah dan strategi penelitian yang diambil, yang diadopsi untuk menjawab pertanyaan. Awas ya, terkadang kita juga membutuhkan suatu adopsi dari kata-kata lain, penelitian lain untuk menjawab pertanyaan. Nah, tapi pertanyaan apa itu? Pertanyaan dari penelitian kita. Yang nggak perlu kita tulis, question. Tetapi jangan mencampurkan pendahuluan dengan hasil, mencampurkan pendahuluan dengan diskusi, mencampurkan pendahuluan dengan kesimpulan. Dilarang, rekan-rekan. Jangan sampai dalam pendahuluan kalian tulis hasilnya. Jangan sampai di pendahuluan kalian tuliskan diskusi. Jangan sampai di pendahuluan kalian tuliskan kesimpulan. Selalu pisahkan untuk memastikan bahwa naskah mengalir secara logis.
benar-benar bisa diterima secara logika dari suatu bagian ke bagian berikutnya. Efisien, rekan-rekan. Yang kelima, hipotesis, dugaan-dugaan, dan tujuan harus dijelaskan dengan jelas di akhir pendahuluan. Ekspresi seperti novel, ya, perhatikan yang keenam, apa itu novel? Kebaruan, pertama kali, dan perubahan paradigma tidak disukai, rekan-rekan. Gunakan dengan hemat. Gunakan dengan hemat. Use them sparingly. Jadi jangan tunjukkan bahwa ini adalah baru. Mengalir aja bahwa kalian telah melakukan penelitian seperti ini. Disitulah nantinya orang akan melihat itu novelty-nya, rekan-rekan. Orang membaca, readers pasti tahu, oh ini novelty, oh ini bukan. Dan itu tidak perlu untuk menunjukkan secara eksplisit bahwa itulah novelty. Expression such as novel are not preferred, tidak disukai. Nah, rekan-rekan, kita akan lanjutkan ke bagian ini, yaitu bagian sesi ulasan. Setelah kita baca tentang bagaimana part 2.1 yang membahas tentang latar belakang, yang membahas tentang pernyataan permasalahan, yang membahas tentang signifikasi jurnal, maka apa sih yang perlu kita ingin tahu? Sejauh mana kita bisa memberikan latar belakang itu sesuai dengan yang diminta, yaitu cara menulis suatu latar belakang itu berdasarkan masalah penelitian, berdasarkan apa kondisi saat ini, berdasarkan apa, berdasarkan gap yang ada meskipun kecil, kemudian berdasarkan kondisi yang diharapkan. Bagaimana dengan pernyataan masalah, rekan-rekan? Nah, pernyataan masalah tentu saja harus didasarkan pada deskripsi yang jelas tentang masalah yang Ika ingin kita selesaikan atau perbaiki melalui penelitian yang kita lakukan sekarang. Nah, yang kedua yaitu fokus penelitian harus ada sehingga peneliti dapat menjalankan dengan baik proses penelitian. Bagaimana dengan signifikasi penelitian juga? Maka signifikasi jurnal makalah yang kita tuliskan juga harus ditunjukkan bahwa itu adalah penting untuk pelaksanaan penelitian yang kita lakukan. Tingkat kepercayaan suatu hipotesis yang akan menentukan diterima atau tidaknya hipotesis tersebut. Kemudian signifikasi pentingnya penelitian ini dilakukan. Itu perlu untuk ditunjukkan. Nah, oke, rekan-rekan, mungkin pertemuan kita untuk part 2.1 akan kita sudahi. Kita akan lakukan break untuk masuk ke pertemuan part 2.2 tetap di bab 1 yaitu pendahuluan. Kiranya apa yang kita telah pelajari benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu subscribe, like, share video ini, dan berikan komen. Komen yang perlu kalian lakukan adalah memberikan pertanyaan sesuai dengan part masing-masing. Silakan lakukan itu, boleh memilih part 2.1, 2.2, 2.3. Nah, sehingga apa yang kita coba pelajari itu benar-benar bermanfaat. Saya akan pribadi, RSC Channel akan memberikan jawaban itu secepatnya kepada kalian semuanya. Nah, oke, tidak lupa saya akan ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di panduan pembuatan jurnal makalah di part 2.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya RSD Channel. Kembali lagi kita akan belajar tentang guidance for making paper journal, yang kita katakan sebagai panduan pembuatan jurnal makalah. Dan harapan dari saya RSD Channel, kita akan lanjutkan dari pembahasan tentang bab 1 pendahuluan yang berisi tentang tujuan, sasaran, dan metode. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang bab 1 pendahuluan, yaitu berkaitan dengan latar belakang, kemudian pertanyaan atau pernyataan permasalahan, dan signifikasi jurnal. Nah, saya akan coba untuk membahas tentang ketiga yang tersebut itu, yaitu tentang tujuan, sasaran, dan metode dari sesi sebelumnya. Karena sesi sebelumnya itu sangat perlu untuk kita ulang, tentu saja untuk mengaitkan dengan sesi yang saat ini. Nah, apa sih latar belakang? Latar belakang yang ada di bab 2.1 yang kita katakan sebagai bagian penting juga, itu adalah membahas tentang masalah penelitian. Masalah yang ada dan akan dicari datanya secara ilmiah dan digunakan secara spesifik. Kondisinya yang kedua, kondisi saat ini. Kondisi penelitian saat ini yang kita lakukan. Yang ketiga, gap. Kata-kata yang bertentangan yang muncul dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Contohnya, unfortunately, sayangnya, di sisi lain, dan sebagainya. Yang keempat, kondisi yang diharapkan. Kondisi menurut teori dan bisa juga kondisi seharusnya terjadi. Nah, itu adalah latar belakang rekan-rekan. Bagaimana dengan cara kita bisa membuat bagian ini, yaitu bagian pernyataan masalah. Pernyataan masalah itu harus kita buat dengan model seperti ini. Suatu deskripsi yang jelas tentang masalah yang kita selesaikan atau perbaiki melalui penelitian. Deskripsi yang jelas rekan-rekan. Kemudian bagaimana fokus peneliti dalam menjalankan proses penelitian. Itu adalah pernyataan permasalahan. Dan bagaimana dengan signifikasi sebuah jurnal makalah. Nah, signifikasi sebuah jurnal makalah itu penting untuk pelaksanaan penelitian. Karena apa? Karena dengan signifikasi pentingnya penelitian ini dilakukan itu akan mempengaruhi kualitas dari penelitian yang kita lakukan untuk menunjukkan tingkat kepercayaan suatu hipotesis yang akan menentukan diterima atau tidaknya hipotesis tersebut rekan-rekan. Nah, itu adalah sekilas dari sesi ulasan dari pertemuan sebelumnya. Maka kita akan masuk ke sesi saat ini, yaitu sesi di part 2.2, yaitu yang membahas tentang tujuan, sasaran, dan metode. Nah, kita akan mencoba untuk pertama, yaitu tentang tujuan. Nah, saya jelaskan untuk definisinya seperti apa sih pernyataan tujuan. Nah, sebuah pernyataan yang mengembangkan keseluruhan arah atau fokus untuk penelitian. Ingat, kata kuncinya apa? Keseluruhan, overall. Yang kedua, memberikan arahan umum dari studi tersebut. Apa kata kuncinya? General, umum. Yang pertama apa tadi? Overall. Yang kedua, general. Nah, yang ketiga, sampaikan maksud keseluruhan penelitian Anda dalam satu kalimat. Apa kata kuncinya? Overall. Yang pertama, overall. Yang kedua, general. Yang ketiga, overall. Yang keempat, ini menunjukkan apa yang ingin Anda capai. Awas ya, ini masih umum, ya, sama seperti general. Yang kelima, menetapkan arah utama penelitian Anda. Ingat, utama. Secara general, secara overall. Oke ya. Nah, kemudian di bagian kanan yaitu tentang sebuah pernyataan tujuan itu yang baik itu seperti apa? Purposes. Seperti apa? Statement. Nah, pertama harus spesifik dan tepat. Spesifik dan tepat. Sebuah pernyataan tujuan yang baik itu harus spesifik dan tepat. Yang kedua, harus jelas. Ya. Yang ketiga, ringkas. Ya. Yang keempat, mampu mengarahkan ke lebih dari satu tujuan atau pertanyaan. Yang kelima, didasarkan pada statement nasional atau masalah yang mapan. Oke, nah kita akan coba untuk melihat selanjutnya yaitu bagian sasaran penelitian. Bagaimana dengan sasaran penelitian yang kita kenal dengan objektif? Nah, kita bisa melihat dari sasaran penelitian ini sebagai berikut, yaitu tentang kondisi definisinya seperti apa rekan-rekan. Nah, di sini kita bisa melihat tentang sasaran penelitian adalah definisinya sebagai berikut. Suatu pernyataan niat yang digunakan
dalam penelitian kuantitatif yang menyatakan tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam suatu penelitian. Ingat ya, sudah bukan lagi overall, sudah bukan lagi general, tapi sudah masuk ke kuantitatif yang ingin dicapai, sasaran kita katakan. Sasaran penelitian, ya. Sehingga ada perbedaan antara purposes, objektif, tujuan secara umum, objektif, sasaran penelitiannya. Nah, yang kedua, mengidentifikasikan tujuan spesifik. Nah, perhatikan kata kuncinya apa? Spesifik. Yang akan dicapai. Yang ketiga, membantu memfokuskan penelitian Anda dengan cara menyusun tinjauan pustaka Anda dan memandu desain metodologi penelitian Anda. Jadi apa? Fokus. Spesifik. Ya, yang keempat, berfungsi untuk mempersempit penyataan tujuan dan terkait langsung dengan temuan penelitian. Nah, kelima, hal spesifik yang akan dicapai atau penyataan yang akan kita jawab dalam penelitian kita untuk mencapai tujuan kita secara keseluruhan. Intinya apa bedanya dengan purposes, overall, general, objektif, sasaran, spesifik. Ya, ingat ya, awas ya. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana perbedaan antara purposes dengan objektif, tujuan secara umum, dan sasaran secara spesifik. Oke, itu bagaimana kan kita bisa melihat atau membuat sebuah sasaran penelitian yang baik. Kriterianya apa aja? Nah, kriteria dari sebuah pernyataan sasaran penelitian yang baik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekan-rekan, perhatikan di situ. Yaitu pertama, pernyataan konkret yang menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh penelitian. Yang kedua, dicapai dengan melakukan penelitian. Yang ketiga, beralas pada pernyataan masalah dan bukan kelinci yang ditarik dari topi. Maksudnya apa? Harus sesuai dengan ini, pernyataan masalah, rekan-rekan. Problem statement. Awas. Bukan tiba-tiba muncul. Ya, itu ya. Nah, dijelaskan dengan jelas dan ringkas. Terkait secara logis, ya, masuk akal, konseptual. Yang keenam, memahami berbagai aspek masalah penelitian yang kita identifikasi. Yang ketujuh, diutarakan dengan jelas dalam istilah operasional, kemudian dapat dicapai dalam jangka waktu yang diharapkan dan sumber daya yang tersedia untuk penelitian. Nah, disinilah kita kalau ingin membuat suatu sasaran penelitian yang baik, itu kriterianya adalah seperti ini. Nah, bagaimana dengan contoh? Tentu saja setelah kita mengetahui tentang purposes, kita mengetahui tentang objektif, bagaimana dengan contoh untuk masing-masing jurnal makalah, baik itu MLTI, ADASM, ataukah jurnal makalah untuk manajemen risiko, MANRIS, atau jurnal makalah untuk PSSI, Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Kita akan melihat sebagai berikut. Nah, perhatikan. Saya akan bacakan untuk kalian rekan-rekan untuk contoh purposes jurnal makalah MLTI, objektif untuk jurnal makalah MLTI. Terlebih dahulu, oke ya. Untuk purposes di jurnal makalah MLTI ini tertulis seperti ini. Contohnya ya. Keuntungan menggunakan ITIL dalam mengelola layanan TI adalah dapat meningkatkan efisiensi, fokus pada penyampaian layanan, meningkatkan keselarasan baik secara eksternal dengan pelanggan dan secara internal. Ini masih purposes secara umum. Bagaimana dengan objektif yang kita tahu adalah sasaran, khusus, spesifik? Saya akan bacakan untuk kalian rekan-rekan. Pertama, yaitu sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan TI, penyedia layanan TI, PT. Nah, ini rekan-rekan. Bedanya dengan yang di atas, secara umum, ini sudah masuk layanan TI untuk PT, X, Y, Z. Perlu mengidentifikasi fungsional layanan TI, kualitas layanan TI, sumber daya TI, dan kemampuan layanan TI. Jadi, kalau kita membahas tentang purposes, itu berarti secara umum teorinya. Kemudian kalau kita objektif, maka sasarannya, targetnya siapa? Di situ sudah ditambahkan PT, X, Y, Z. Nah, kita akan melihat jadi contoh jurnal makalah manajemen risiko untuk purposes dan objektif. Kita beralih ke bagian kanan, warna hijau, highlight. Di situ tertulis, saya akan bacakan, Intrusion Detection System Software Agent. Selanjutnya disebut
Agent saja adalah sebuah perangkat lunak yang didefinisikan untuk tujuan tertentu. Awas ya. Overall. Terus. Oke. Agen bisa memiliki ide sendiri secara mengenai bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Nah, di sini secara overall, secara general kita bisa tahu bahwa IDS itu software perangkat lunak yang dapat digunakan untuk deteksi untuk tujuan tertentu. Nah, itu secara umum. Nah, bagaimana dengan objektif untuk jurnal makalah manajemen risiko bagian ini? Saya akan bacakan untuk kalian rekan-rekan. Risiko yang terjadi pada sistem akan menghambat proses bisnis. Dengan demikian, manajemen risiko dibutuhkan agar risiko yang mungkin timbul bisa tertata dan terkelola dengan baik. Nah, apa bedanya dengan yang di atas proposis? Proposis itu adalah IDS-nya, ya. Kemudian di situ objektifnya secara khusus itu untuk apa IDS? Ternyata untuk manajemen risiko. Untuk mengurangi apa? Terjadinya ya pada sistem risiko yang terjadi di sistem dan menghambat proses bisnis. Ini objektifnya. Oke. Nah, bagaimana dengan contoh jurnal makalah perencanaan sistem strategi sistem informasi PSSI atau kita kenal SISP untuk purposes. Nah, untuk purposes sendiri di bagian kanan ini adalah tujuan dependan ini adalah membuat perencanaan strategi di bidang sistem informasi. Nah, itu purposesnya. Bagaimana objektifnya? Nah, objektifnya adalah untuk digunakan pada STIMIK Jaya Surya Kediri. Nah, ya. Karena khusus di sini menggunakan objek pada STIMIK Jaya Surya Kediri. Oke. Nah, untuk contoh di sini kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat signifikan, ya, ada jelas perbedaan antara purposes dan objektif. Nah, saya mengetahui tentang contoh-contohnya yang ada di jurnal makalah masing-masing. Kita lanjutkan di bagian ini rekan-rekan, yaitu di bagian metode. Nah, metode apa bedanya dengan metodologi? Kalau metode di bagian bab 1 yaitu pendahuluan tidak perlu terlalu lengkap, terlalu menguraikan secara jelas. Yang dipentingkan saja metode apa yang dipakai, ya. Nah, di sini secara definisinya akan saya coba untuk jelaskan kepada kalian rekan-rekan. Yang pertama, sebuah metode yang baik adalah satu, jangan ya ulangi metode yang telah ditetapkan. Itu kalau a good method. Nah, tetapi sebelum kita belajar tentang a good method, kita coba untuk definisinya, yaitu prosedur atau teknik khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, memproses, dan menganalisis informasi tentang suatu topik, rekan-rekan. Nah, di lain itu, metode juga adalah bagian berupa berisi validitas dan reliabilitas secara keseluruhan, umum, rekan-rekan, general, dan dibikin detail. Detail ada di babnya sendiri, itu metode, rekan-rekan. Metode apakah beda dengan metodologi? Sebenarnya sama, hanya cara pengungkapan atau penulisannya itu lebih ringkas kalau metode di bab 1 pendahuluan. Kemudian yang ketiga, prosedur atau proses untuk mencapai suatu objek. Apa itu metode? Prosedur sistematis teknik atau cara penyelidikan yang digunakan oleh atau sesuai untuk disiplin atau seni tertentu. Kemudian metode juga punya pengertian rencana sistematis diikuti dalam menyajikan bahan untuk instruksi. Nah, tadi sudah kita lihat tentang definisinya sebuah metode. Bagaimana cara membuat metode yang baik? Yang tadi sudah sebutkan, jangan ulangi rincian metode yang telah ditetapkan. Di bagian kanan, rekan-rekan, kita fokus di bagian kanan. Yang kedua, gunakan referensi dan material pensupportnya itu untuk mengidentifikasikan dari prosedur publikasi jurnal makalah sebelumnya, rekan-rekan. Jadi kita perlu untuk tunjukkan. Kemudian yang ketiga adalah buat daftar deskripsi survei atau eksperimen yang dilakukan. Kemudian yang keempat, sebutkan deskripsi metode laboratorium termasuk metode analisis. Yang kelima, sebutkan deskripsi metode statistik yang digunakan. Ya, ini adalah metode secara definisi dan bagaimana kita membuat metode secara baik. Bagaimana contohnya untuk pembuatan jurnal makalah di jurnal makalah MLTI dan jurnal makalah manajemen risiko dan jurnal makalah perencanaan strategi sistem informasi untuk bagian ini. Untuk contoh metode dalam jurnal makalah MLTI itu bisa saya akan coba untuk bantu membacakan rekan-rekan. Di sini
Tahapan merumuskan solusi terdiri atas inisiasi, analisis, dan pengembangan. Pada tahap inisiasi dilakukan pemahaman tentang proses bisnis, akademik. Pada proses ini dilakukan identifikasi aktivitas apa saja yang dilakukan pada proses bisnis di akademik. Pada tahap analisis dilakukan analisis terkait layanan TI pada proses bisnis saat ini, menganalisis fungsional, kualitas, sumber daya, dan kemampuan layanan TI. Proses analisis dilakukan bersama dengan penyedia layanan, khususnya apa? Khususnya kepala bagian pengembangan TI dan para kepala seksi pada tahap pengembangan. Kemudian mendesain layanan TI yang terkait dengan proses bisnis akademik. Inilah metode. Metodenya dijelaskan, urut-urutannya dijelaskan, tapi secara singkat aja. Nah, kemudian bagaimana untuk contoh jurnal makalah manajemen risiko untuk metodenya? Saya akan bacakan untuk rekan-rekan semuanya, yaitu saat suatu perhitungan kualitatif dan didasarkan pada analisis keamanan yang cukup sesuai dengan keinginan pemilik sistem dan ahli teknis untuk kebenaran dari sebuah identifikasi, kemudian mengevaluasi dan mengelola risiko dan sistem TI. Proses ini sangat komprehensif. Nah, perhatikan ya. Jadi ada urutannya. Yang pertama, di situ bisa dilihat sampai nantinya mengelola risiko dan dalam sistem TI. Nah, bagaimana dengan contoh jurnal PSSI untuk bagian metodenya? Kita akan bergerak ke bagian kanan. Saya akan bacakan untuk kalian, rekan-rekan. Metodologi yang digunakan adalah metodologi dari Word and Paper ya, dan Paper. Dengan alat bantu yang digunakan adalah metode analisis value chain ya. Di sini ditunjukkan metode alat bantunya seperti apa ya. Dari mulai analisis lingkungan, bisnis internal kampus, metode analisis 5 force, model analisis lingkungan bisnis eksternal kampus, dan metode analisis McFarland Strategic Goals untuk analisa kondisi SITI internal saat ini. Oke. Nah, rekan-rekan kita bisa melihat bagaimana contoh untuk metode yang ada di bab 1 pendahuluan dan wajib untuk kita bisa perhatikan. Nah, kita akan coba untuk mengulang lagi sesi ulasan yang telah kita pelajari di bab 2.2 ini, yaitu tentang purpose, objektif, method, tujuan, sasaran, metode. Apa sih sebenarnya yang kita telah pelajari di bab 2.2 hari ini? Yaitu secara definisi kita tahu bahwa tujuan adalah pernyataan yang mengembangkan arah atau fokus keseluruhan untuk penelitian. Overall rekan. Bagaimana dengan sasaran atau tujuan secara spesifik khusus? Pernyataan niat yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang menyatakan tujuan yang ingin dicapai. Nanti dalam suatu penelitian. Jadi secara kuantitatif sudah spesifik rekan-rekan. Bagaimana dengan metode? Materi yang terkenal dan metode. Di sini adalah prosedur atau teknik khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, memproses, dan menganalisis informasi yang ada dalam satu topik. Nah, rekan-rekan, kita sudah belajar tentang part 2.2, yaitu purposes, objektif, method. Kiranya kita bisa mengakumulasi dari pembelajaran kita 2.1, latar belakang, kemudian mencantumkan permasalahan, kemudian identifikasi jurnal, kemudian dilanjutkan oleh tujuan, dilanjutkan oleh dengan sasaran, kemudian ke-6 ada metode. Nah, kita sudah memahami 6 unsur yang ada di bab 1 pendahuluan. Cukup untuk pertemuan hari ini. Kiranya kita bisa mempergunakan materi ini untuk kelanjutan dari pertemuan part 2.3. Namun, jangan lupa rekan-rekan tetap subscribe, like, share video ini ke rekan-rekan yang di luar sana yang ingin juga belajar tentang bagaimana panduan untuk pembuatan jurnal makalah. Dan jangan lupa membuat komen, pertanyaan di RSC Channel. Silakan membuat pertanyaan apakah di part 2.1, part 2.2, atau ke part 2.3 untuk kita bisa berkomunikasi sejauh mana kita memahami tentang panduan jurnal makalah yang kita sedang bahas hari ini. Nah, kiranya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pertemuan 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pertemuan kita part 2.3. Tetap bersama saya, RSJ Channel, berkaitan dengan Guidance for Making Paper Journal, panduan pembuatan jurnal makalah. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana kita mengulas tentang bab 1 pendahuluan. Di sini untuk part 2.3 tentang kontribusi, pertanyaan, dan struktur daripada sebuah jurnal. Nah, sebenarnya kita akan coba untuk memahami sesi mengulas pertemuan sebelumnya. Apa yang kita tahu tentang tujuan, sasaran, dan metode. Nah, perlu kita ketahui bahwa tujuan, sasaran, dan metode itu memang harus kita pahami lebih detail. Karena dengan adanya tujuan, sasaran, dan metode, maka kita bisa melanjutkan di pertemuan hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan? Nah, tujuan itu adalah pertanyaan yang mengembangkan arah atau fokus keseluruhan untuk penelitian. Bagaimana sasaran? Sasaran adalah pernyataan niat yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang menyatakan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian dalam suatu penelitian. Nah, apa sih perbedaannya antara tujuan dan sasaran? Seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya, yaitu tujuan itu membahas tentang general, membahas tentang overall, secara umum, oke? Dan objektif secara khusus, spesifik, sehingga tujuan sama-sama tujuan. Tujuan secara umum general, objektif tujuan secara khusus spesifik, kita katakan sasaran. Nah, untuk metode adalah sebuah prosedur atau teknik khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, memproses, dan menganalisis informasi tentang suatu topik. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu? Maka kita harus tahu berikutnya, yaitu tentang contoh-contohnya, dan kita sudah membahas contoh-contoh untuk tujuan, kemudian sasaran, dan metode yang sudah ada di part 2.2. Nah, hari ini kita akan masuk ke sesi yang kita akan bahas, yaitu tentang kontribusi, kemudian pertanyaan, kemudian struktur jurnal makalah. Oke, untuk kontribusi itu apa? Berkontribusi terhadap kemajuan pengetahuan manusia dengan menambahkan sesuatu yang baru. Kemudian kedua, memberikan pemahaman yang jelas dan ringkas tentang kontribusi utama yang diberikan oleh naskah Anda. Yang ketiga, mengartikulasikan secara jelas secara apa yang ada pada penelitian, caranya, memberikan wawasan tentang pertanyaan yang relevan dengan konsumen. Kemudian menempatkan penelitian Anda dalam pengetahuan yang ada tentang topik tersebut. Kemudian menjelaskan apa yang ditambahkan oleh penelitian ke apa yang sudah diketahui tentang masalah yang relevan dengan konsumen. Nah, bagaimana sebuah kontribusi penelitian yang baik dan benar? Itu kita bisa melihat di bagian kanan, yaitu pertama dan utama, jangan mengungkapkan identitas penulis dalam pernyataan kontribusi Anda. Jadi jangan sampai menyebutkan siapa kita, hanya sampai writer, hanya sampai penulis, author, ya. Jangan sampai menyebutkan nama bahwa kita itu benar-benar berkontribusi. Intinya orang yang akan tahu bahwa itu adalah benar-benar
penelitian yang baik untuk penelitian yang lain dan saat ini. Tapi kita tidak perlu untuk secara eksplisit untuk menunjukkan bahwa kita, ya, identitas kita itu ditunjukkan bahwa kitalah yang benar-benar berkontribusi sangat baik. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman yang jelas dan ringkas tentang kontribusi utama yang diberikan oleh naskah kita. Jadi benar-benar menitik beratkan sejauh mana apa yang kita berikan itu benar-benar bermanfaat dengan jelas pemahamannya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan di bagian pertanyaan. Apa itu pertanyaan? Pertanyaan itu adalah sesuatu yang menjadi pusat penelitian dari kita semuanya. Yang kedua, masalah yang benar-benar membuat kita penasaran dan bersemangat dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, harus dikembangkan untuk disiplin ilmu yang kita pelajari sekarang. Nah, bagaimana pertanyaan penelitian sebenarnya? Seperti apa sih? Sarannya seperti apa? Ada 5. Yang pertama, harus jelas. Yang kedua, harus terfokus. Yang ketiga, ringkas. Kalau dia kompleks, maka ada persyaratan lebih lanjut. Kemudian arguable, atau kita bisa katakan itu yang bisa memberikan pertanyaan yang memberikan jawaban, ya, atau membuka debat untuk bisa diterima secara fakta. Itu arguable. Nah, kita akan mencoba untuk clear atau jelas. Itu artinya apa? Memberikan cukup spesifik sehingga audien dapat dengan mudah memahami tujuannya tanpa membutuhkan penjelasan tambahan. Kemudian terfokus, cukup sempit sehingga dapat dijawab secara menyeluruh dalam sebuah yang memungkinkan tugas menulis. Ringkas, diungkapkan dengan kata-kata sedikit mungkin. Jikalau kompleks, tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak, melainkan dengan sintesa. Kemudian arguable, yang bisa dilakukan is potentially answered, ya, bisa jawaban potensial untuk terbuka untuk didebatkan, untuk yang bisa-bisa fakta-fakta yang bisa diterima. Nah, itu arguable. Nah, itu adalah 5 syarat untuk menuliskan pertanyaan penelitian yang benar. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan yang ketiga, yaitu struktur jurnal sebuah makalah, ya. Struktur jurnal makalah ini biasanya secara empiris standar cenderung mengikuti struktur standarnya seperti apa. Yang pertama rekan-rekan, yaitu pendahuluan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Nah, inilah standar makalah secara empiris yang perlu diikuti. Nah, kita akan melihat contoh-contohnya yang mungkin akan bisa makin jelas buat kita semua. Tetapi RSC Channel tidak akan menunjukkan per jurnal makalah, tapi bagaimana jurnal makalah untuk MLTI itu di bagian kontribusinya, bagaimana jurnal makalah di bagian PSSI itu Mantris manajemen risiko itu untuk bagian questionnya, pertanyaannya, bagaimana jurnal makalah untuk bagian PSSI itu di bagian strukturnya bagaimana. Nah, kita akan melihat masing-masing akan tunjukkan, saya akan bacakan untuk kalian untuk jurnal makalah MLTI bagian kontribusi. Nah, di situ tertulis jelas bahwa this study was also performed to responding the mentioned issue. Artinya di sini kontribusinya apa? Bahwa penelitian ini benar-benar, ya, benar-benar apa? Menunjukkan bahwa merespon tentang isu-isu saat ini yang disebutin. Nah, itu kontribusi rekan-rekan. Ini contoh untuk MLTI, jurnal MLTI, ya. Nah, kita pindah supaya nanti kita juga belajar di jurnal makalah manajemen risiko. Bagaimana kita bisa menuliskan pertanyaan di jurnal makalah manajemen risiko. Nah, ini saya akan coba untuk bacakan untuk rekan-rekan semuanya. Nah, pertanyaan seperti ini. Why the popular IS success model adopt the issue within the system use dimension. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ada pertanyaan, kenapa model sukses IS yang terkenal itu diadopsi, ya, dari isu-isu dengan sistem ini, dimensi penggunaan. Nah, ini kita tunjukkan bahwa ada suatu pertanyaan yang ingin kita tunjukkan secara garis besar, dan itu penting untuk menunjukkan bahwa penelitian kita ini di bagian ini, yaitu IS success model itu benar-benar perlu untuk kita bahas di sini. Nah, sekarang kita masuk ke struktur papernya, tapi untuk jurnal makalah PSSI, sehingga kita bisa melihatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk struktur jurnalnya yang empirisnya adalah, saya bacakan untuk ya rekan-rekan semuanya. This article is take following its 6 main sections. Nah, ini berarti kan ada 6 section, ya. Included the first section which
elucidated briefly, dengan jelas, program penelitiannya, including the background, program, ini ingat ya, background, problem, purpose, ini adalah strukturnya. Objektif, kemudian yang bawah, ya, kemudian the second A, one allocated the literature review, ya, dan seterusnya. Bisa kita tahu ternyata dalam suatu penulisan jurnal makalah, baik itu yang ada di MLTI, di manajemen risiko, maupun di PSSI, perencanaan sistem strategi sistem informasi, itu benar-benar menunjukkan bahwa itu perlu dilakukan. Nah, sehingga kita bisa mengetahui dari pertemuan kita di part 2.3 ini, kita akan ulas lagi, yaitu bagaimana kontribusi itu kita bisa pahami. Ternyata kontribusi itu saya akan ingatkan pada kalian lagi, rekan-rekan semuanya, bahwa kontribusi itu untuk memberikan pemahaman yang jelas dan ringkas tentang kontribusi utama yang diberikan oleh naskah kita yang kita buat. Bagaimana dengan pertanyaan? Pertanyaan itu menjadi pusat penelitian kita sebenarnya. Kemudian strukturnya bagaimana? Yaitu sebuah makalah empiris dan standar cenderung mengikuti struktur standarnya yang kita sudah bacakan tadi, ya. Apa sih struktur standarnya? Nah, saya akan coba bacakan lagi itu tentang pendahuluan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Oke, nah setelah kita belajar tentang kontribusi, kemudian pertanyaan, kemudian struktur dari paper jurnal, maka kita bisa melihat bahwa bab 1 pendahuluan ini untuk part 2 ini sudah selesai. Yaitu yang pertama latar belakang, pernyataan permasalahan, kemudian informasi kuliner, kemudian tujuan, sasaran, kemudian metode, yang ini kontribusi, pertanyaan, dan struktur dari paper jurnal. Nah, dari semua inilah kita sudah bisa mempergunakan atau membuat bab 1, rekan-rekan. Jangan sampai lupa, tetap kita share semuanya ini untuk orang lain, karena pembelajaran hari ini juga bermanfaat bagi orang lain juga, bukan untuk kalian kita sendiri. Oke, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa rekan-rekan, part 2.3 kita akan selesaikan, dan kita sudah selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, berikan share ini kepada orang lain, agar orang juga menerima suatu pembahasan yang sama dengan kita hari ini. Dan berikan komen untuk part 2.1, part 2.2, ataukah part 2.3. Pilih salah satu rekan-rekan, akan nanti RSC Channel akan membahas itu, akan menjawab secepat mungkin apa yang menjadi keluhan atau sesuatu yang perlu ditanyakan kepada materi ini ke RSC Channel. Oke, saya ucapkan terima kasih semuanya, karena tanpa kalian video ini juga tidak akan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena untuk kita saling berbagi. Oke, sampai jumpa di panduan pembuatan jurnal makalah di part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.